Jennifer Walters. She-Hulk akan resmi dirilis di Agustus nanti. Tentu mungkin bisa menjadi penyegaran dari seri-seri sebelumnya. Di trailer ini menampilkan banyak cameo yang tentunya bisa dibilang cukup penting ya. Nanti coba kita bahas satu persatu. Pada video kali ini kita akan membahas dan mencoba membedah detail yang ada pada trailer She-Hulk Attorney of Law. Yes, yes, yes. No, no. Kira-kira story-nya bakal kentang gak ya? She-Hulk memiliki nama asli Jennifer Walters yang diperankan oleh Tatiana Maslany. Ia merupakan seorang pengacara. Ia juga merupakan seorang saudara dari Bruce Banner. Dilihat dari trailernya, sekilas Jennifer ini orang yang cukup penting. Mungkin karena dirinya sudah menjadi pengacara yang sangat ulung. Mungkin pertanyaannya di awal, di manakah timeline seri She-Hulk ini berlangsung? Apakah sebelum Snap? Atau malah pasca Snap? Kita akan jawab sambil kita breakdown scene per scene. Pada awal scene menunjukkan kita suasana malam di Amerika. Kita melihat ada gedung-gedung tinggi. Dari beberapa gedung, ada satu gedung dengan nama Carpenters. Mungkin ini merefer kepada Julian Carpenters. Julian Carpenter sendiri merupakan Madam Web yang berasal dari mungkin universe lain. Ia juga merupakan Spider-Woman. Apakah ini ada hubungannya dengan Spider-Man Tom Holland? Apakah Spider-Verse akan terjadi lagi? Lanjut ke scene selanjutnya. Kita melihat ada sekumpulan orang yang kabur dari mungkin sebuah ancaman musuh. Karena di situ ada tentara, ada FBI yang mengarahkan tembakannya ke satu arah. Dan menurut rumor yang beredar, tentara itu sekelas Shield dan Sword yang bernama NICE, N-I-E-C. Kemudian kita melihat suasana di dalam gedung sebelum orang-orang itu keluar. Chaos itu diakibatkan mungkin oleh Walters. Entah dia hilang kendali atau kaget melihat transformasi dari dirinya sendiri. Scene selanjutnya kita melihat ada 5 orang yang mengarahkan senjata mereka ke satu arah. Kemungkinan mereka ini adalah kriminal yang kerap malak. Dan dilihat dari cara mereka menatap dan bersiap, mungkin ia sedang berhadapan dengan Walters. Lanjut kita melihat Innova yang jatuh ke jurang. Entah bagaimana yang pasti penyebab kecelakaan itu. Cuma teori liarku berkata, ini juga mungkin bisa menjawab pertanyaan di mana timeline series ini berlangsung. Tentunya dengan kesoktahuanku ya. Menurutku yang menyetir itu sosok penting di film ini. Nah, waktu lagi OTW mungkin dia itu kena snap dari Thanos. Kemudian mobilnya oleng dan masuk ke jurang. Masuk akal ya. Sedikit terjawab di mana timeline series ini berlangsung. Kemungkinan series ini berlangsung pasca Snap mungkin 1-2 tahun pasca Snap. Mungkin setelah ini kita bisa menemukan jawaban lain. Kemudian scene selanjutnya kita dihadirkan dengan first look dari Jennifer Walters yang sudah bertransformasi menjadi She-Hulk. Scene beralih dengan cepat dengan Jennifer menjelaskan dia adalah seorang lawyer. I'm Jennifer Walters. I'm a lawyer. Dengan scene cepat menunjukkan bahwa Jennifer ini memiliki teman-teman akrab. Cuma ada satu teman yang sepertinya paling dekat dengannya. Karakter ini bernama Nikki tanpa Minaj, yang merefer kepada karakter Nicolette Gold, di mana pada Marvel Comics ia merupakan seorang manusia bukan berasal dari bumi. Nikki ini juga pernah team up dengan Guardians of the Galaxy di universe Earth 691. Mungkin karakter ini diubah sedikit oleh MCU untuk menjadi teman dan sahabat dari Jennifer Walters. Kemudian kita diperlihatkan sebuah fasilitas militer mungkin? Atau mungkin ini adalah markas dari NICE. Pada selanjutnya kita diperlihatkan Walters yang keluar dari fasilitas itu, di mana Walters di sini diundang oleh ketua atau direksi dari NICE untuk mengatasi masalah hukum yang sedang terjadi di sana tentunya. Scene cepat beralih di mana Walters sedang berbicara dengan seorang pria yang bernama Holloway. Holloway di sini kemungkinan merupakan pemimpin dari keorganisasian itu.
Ya mungkin semacam kayak Nick Fury kali. Kita diberitahu bahwa Walters ini disuruh untuk mengatasi permasalahan superhuman. Started a superhuman law division and I want you to be. Berarti organisasi ini bisa dikatakan benar hampir sama dengan SHIELD, yaitu mengatasi dan menaungi orang-orang dengan kekuatan super. Dalam scene selanjutnya lebih diperjelas lagi, di mana Walters sedang masuk ke dalam fasilitas itu untuk bertemu dan mengatasi permasalahan Abomination atau Emil Blonsky. Nah, uniknya di sini Emil sudah berubah menjadi manusia biasa, sedangkan di Shang-Chi itu masih menjadi Abomination. Apakah adegan itu bertimeline jauh dari Avengers Infinity War? Lalu kemanakah Emil selama ini? Lanjut scene dimana kita diperlihatkan pemandangan di pinggir pantai, yang kalau diperhatikan itu kok kayak tempat dimana waktu Eddie dan Venom itu berpindah ke universe-nya MCU ya. Kemudian kita melihat Hulk yang sedang bercerita dengan Walters, dan mungkin di sini Banner memulai untuk bereksperimen untuk menjadikan Walters sebagai Hulk. Lanjut kita ke dalam sebuah fasilitas di mana Banner sedang menguji coba hasil eksperimennya di lab Gamma, di mana Banner mencoba merubah Walters menjadi si Hulk. Dari kepanikan itu, akhirnya Walters bisa berubah dan menjadi si Hulk. Dan menariknya, jika kita perhatikan detail, ada logo Stark Industries di putaran kiri itu. Tandanya Stark masih mendukung sebuah peralatan yang dibutuhkan oleh anggota Avengers. Oh iya, tangan Banner kembali sembuh ya? Kok bisa ya? Kemungkinan pertama, jika kita lihat tangan Banner di Shang-Chi itu masih terluka akibat snap yang dilakukannya di Avengers Endgame. Berarti, jika timeline ini sesudah Endgame, maka Banner berhasil menyembuhkan tangannya. Yang pertama. Kemungkinan kedua, timeline ini berada di pasca snap, di mana Avenger putus asa dan melakukan kehidupannya masing-masing. Di mana setelah itu, Banner melakukan eksperimen di lab Gamma untuk menjadikan Hulk sebagai obat, bukan sebagai kepribadian lain. But then I start looking at him as the cure. 18 months in the gamma lab. I put the brains and the brawn together. Karena yang kita tahu waktu 5 tahun itu cukup lama dan tidak ter-highlight kehidupan masing-masing dari Avengers. Cuma kayaknya sih timeline ini berada di pasca snap. Kayaknya ya. Kemudian di sini kita melihat Walters yang sudah bertransformasi, tetapi tetap masuk kerja, yang menjadi pembicaraan seluruh karyawan di sana. Di sini mungkin perubahan yang dialaminya belum sempurna. Dia belum paham bagaimana caranya untuk menormalkan tubuhnya kembali. Maka dari itu dia mungkin terjebak di dalam tubuh hijaunya. Lanjut kita melihat Walters yang mencoba untuk diwawancara. Dari pertanyaannya, kemungkinan Walters di sini mulai sudah terkenal karena ia menjadi si Hulk. Can you tell us where She-Hulk is? Dan wartawan itu sangat-sangat kepo bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatannya. Sepertinya di sini Walters belum bisa menerima kekuatan itu. Namun di scene setelahnya, kita dapat melihat Walters yang sudah bisa menerima dirinya sebagai si Hulk. Dan juga terlihat Bruce Banner yang mengajarkan Walters bagaimana mengendalikan kekuatannya. Dan beberapa kali Walters tampil di muka umum dengan transformasinya. Kemudian kita melihat Frogman, di mana yang kita tahu di Marvel Comics, Frogman itu pernah teaming up dengan Spider-Man. Aduh, bau-bau muncul Spider-Man lagi nih. Juga kita melihat munculnya Titania yang merupakan seorang antihero dan rival dari si Hulk. Atau mungkin dia bakal rekrut superhero baru untuk melawan Walters dan Bruce. Kita juga melihat tempat bar di mana Eddie sedang minum santuy yang tiba-tiba kembali ke universe-nya sendiri dan meninggalkan simbiot di situ. Pada scene akhir terlihat Walters sudah sangat berdamai dengan dirinya. Dia sampai pede untuk mencari cowok di micet, langsung dibungkus dan dibawa ke kamar.
Sudah dibahas tadi sebelumnya bahwa kemungkinan timeline ini berada di pasca Snap sebelum Avengers Time Travel. Dan si Hulk ini mungkin menjadi karakter yang bisa dibilang cukup fresh yang hadir di MCU. Semoga ceritanya berkesan dan bisa menjelaskan kejadian ketika Avengers mengisi kekosongan selama 5 tahun. Oh iya, rumornya sih Daredevil bakal muncul di series ini. Setelah dicari di mbak Google, ternyata ada nama Charlie Fox di sana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian memiliki teori lain, silahkan tulis di kolom komentar.